Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di modul Ajar Kecerdasan Buatan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pengantar klasifikasi, yaitu salah satu konsep paling dasar dalam kecerdasan buatan yang digunakan untuk mengenali pola dan membuat keputusan berdasarkan data. Perkenalkan, saya Entin Martiana dari Departemen Teknik Informatika dan Komputer Politeknik Elektronika Negeri Surabaya akan menjelaskan bagaimana sistem komputer dapat belajar dari data dan memprediksi kelas dari suatu objek baru. Klasifikasi itu adalah proses untuk membangun model yang mampu memprediksi kelas atau kategori dari sebuah data. Bayangkan jika kita mempunyai kumpulan data yang sudah memiliki label kelas, itulah yang kita sebut dengan training set. Dari data tersebut, algoritma akan mencari pola dan membangun model yang disebut dengan fungsi klasifikasi. Tujuannya sebenarnya sederhana. Ketika ada data baru yang belum pernah dilihat, model mampu menentukan dia masuk ke kelas apa itu dengan akurat. Nah, nanti biasanya data itu akan dibagi menjadi dua. Ada data training dan data testing. Data training itu adalah data yang digunakan untuk membangun model, gitu ya. Sedangkan data testing itu adalah data yang digunakan untuk mengukur akurasi model. Nah, pada gambar pertama kita bisa melihat dua kelompok, gitu ya. Maka titik hitam itu adalah salmon dan titik merah itu adalah sea bass, gitu ya. Nah, kita mencoba memisahkan keduanya itu menggunakan garis lurus. Jadi model itu nanti bisa berupa garis lurus ini, gitu ya, ataukah yang garis yang lain. Nah, model ini kalau pakai garis lurus itu sederhana, gitu ya, dan tidak bekerja cukup baik jika pola datanya memang bisa dipisahkan secara linear. Nah, namun tidak semua data mengikuti pola lurus seperti ini. Pada gambar kedua, boundary-nya atau modelnya membuat gambar itu berkelok-kelok, gitu ya, mengikuti hampir semua titik. Nah, ini terlihat bagus karena memisahkan semua data training dengan sempurna, gitu ya. Tetapi terlalu rumit. Nah, ini nanti yang disebut dengan overfitting, gitu ya. Jadi untuk data training model ini mengikuti data training itu dengan baik, gitu ya. Jadi terlalu mengikuti detail yang tidak penting, gitu ya. Nah, sehingga ketika ada data tes yang benar-benar baru dengan data training itu nanti dia akan kesulitan, gitu ya. Nah, gambar ketiga menunjukkan boundary yang melengkung, yang tidak linear, tetapi dia masih sederhana, gitu ya. Model ini lebih fleksibel untuk menangkap pola data yang beragam, gitu ya, tanpa menjadi terlalu rumit. Boundary seperti ini biasanya lebih baik untuk generalisasi dan lebih akurat untuk data yang baru. Secara umum, gitu ya, proses klasifikasi itu terdiri dari 3 tahapan utama. Ada proses learning, gitu ya, yaitu data training itu tadi, maka akan dibuatlah modelnya, gitu ya. Nah, jadi sistem ini mempelajari pola dari data yang berlabel, gitu ya. Yang kedua, gitu ya, tahapan kedua adalah dilakukan validasi, gitu ya. Nah, model ini menggunakan data lain untuk mengukur akurasinya. Data lain itu maksudnya bukan data training, gitu ya. Jika akurasi kurang memadai, maka nanti modelnya itu akan diperbaiki. Apakah parameter dari algoritmanya? Ketiga itu adalah prediksi. Jadi pada tahapan ini maka model yang sudah handal itu digunakan untuk memprediksi kelas pada data baru yang belum memiliki label. Nah, dengan akurasi yang baik, model dapat membantu proses pengambilan keputusan dalam berbagai bidang. Seperti tadi yang saya sebutkan, termasuk kesehatan, keuangan, layanan publik, dan sebagainya. Pada video berikutnya, kita akan membahas bagaimana mesin mempelajari pola secara otomatis, dimulai dari konsep dasar seperti hipotesis hingga algoritma sederhana seperti FIND-S. Sampai jumpa di modul berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.